Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Masih kurang semangat ya? Ayo diulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Wah, masih kurang semangat ya. Jadi begini, jika ibu menanyakan apa kabar, nanti kalian bilang Alhamdulillah, wallahu akbar. Ayo, yang semangat ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, wallahu akbar. Baik, sudah semangat ya. Masih pagi, tidak boleh lesu dan tidak boleh loyo. Karena kita hari ini akan menuntut ilmu. Selanjutnya, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Sebelum memulai pada pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, ibu akan mengisi presensi. Yang pertama, Ahmad Fajar, Hadir. Muhammad Ulumuddin, Hadir. Renita Putri, Hadir. Devi Nur Aulia, Hadir. Abdullah Munir, Hadir. ada yang belum disebut? Saya, Bu. Oh ya, Putri Amalia. Hadir. Baik, sudah masuk semua ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu guru dan melihat PPT yang sudah ibu paparkan, kalian dapat memahami serta mendefinisikan dan menyebutkan jenis-jenis bencana alam beserta karakteristiknya. Di sini siapa yang sudah tahu apa itu arti bencana alam? Barangkali ada yang sudah tahu apa itu bencana alam? Saya, Bu. Ya Putri, apa itu bencana alam? Bencana alam itu suatu peristiwa luar biasa yang dapat menimbulkan penderitaan luar biasa bagi yang mengalaminya. Itu menurut pendapat saya tentang pengertian bencana alam. Oke, baik. Sudah betul ya jawabannya dari Putri. Terima kasih Putri. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Setelah kita semua mengetahui tentang pengertian bencana alam, dampak yang ditimbulkan pasti sudah jelas sangat besar ya. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, pastinya diperlukan suatu tindakan. Nah, tindakan tersebut yaitu biasa disebut dengan mitigasi bencana. Kali ini kita akan membahas tentang mitigasi bencana, jenis-jenisnya, dan karakteristik bencana itu sendiri. Buku referensi yang bisa kalian gunakan yaitu buku siswa Geografi 1. Ini untuk kelas 10 SMA dan MA. Oleh Bambang Nianto Mulyo
dan Purwadi Suhandini pada tahun 2016. Atau bisa juga memakai sumber-sumber referensi lainnya, seperti dari media internet, berita, ataupun dari media cetak. Selanjutnya, kontrak belajar yang Ibu minta, yaitu yang pertama, tolong ditulis ya, untuk ketua kelas menuliskan kontrak belajar, atau sekretaris lah minimal. Yang pertama, keterlambatan siswa 5 menit dan untuk keterlambatan guru 10 menit. Apakah semuanya setuju? Setuju. Yang kedua, jika siswa datang terlambat atau tidak mengikuti mata pelajaran tanpa surat izin yang jelas, akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, jika siswa tidak mengerjakan tugas, akan dikenakan hukuman. Sudah cukup ya? Oke, sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya dan dijawab oleh Putri tentang pengertian bencana alam. Kali ini tentang mitigasi bencana alam. Siapa yang mau menjelaskan tentang mitigasi bencana alam? Tidak ada ya? Jadi begini, mitigasi bencana alam yaitu upaya yang dilakukan terus-menerus untuk mengurangi resiko bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan bencana dapat ditekan dengan sekecil-kecilnya. Hal ini bisa kita lakukan sendiri di rumah jika memang bencana itu sedang atau akan terjadi atau setelah terjadi, untuk melindungi diri kita dan keluarga kita. Next, kemudian jenis-jenis bencana. Jenis-jenis bencana ini ada 3. Yang pertama, bencana yang disebabkan oleh alam. Yang kedua, bencana yang disebabkan oleh non-alam. Dan yang ketiga, bencana yang disebabkan oleh manusia. Oke, bencana yang disebabkan oleh alam adapun yaitu gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin topan. Yang kedua, untuk bencana yang disebabkan oleh non-alam yaitu epidemi, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Dan yang ketiga, bencana yang disebabkan oleh manusia atau bisa disebut dengan bencana sosial, yaitu konflik sosial dan teror. Oke. Kali ini Ibu akan membahas tentang bencana yang disebabkan oleh alam. Yang pertama, bencana gempa bumi. Apa itu pengertian dari gempa bumi? Ayo, jika ada yang mau menjawab, nanti Ibu kasih poin. Saya Bu, Ulumuddin absen 2. Ya baik, silakan. Menurut saya, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi ini biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Oke, betul sekali jawaban dari Ulumuddin ya. Gempa bumi itu merupakan getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Nah, apa itu gelombang seismik? Gelombang seismik
adalah hambatan energi yang disebabkan karena adanya gangguan di dalam kerak bumi. Contohnya, seperti adanya patahan atau adanya ledakan. Energi ini akan merambat ke seluruh bagian bumi dan dapat terekam oleh seismometer. Selanjutnya, gempa bumi ini merupakan karakteristik di anak-anak. Karakteristik gempa bumi yang pertama yaitu bergetarnya lapisan kulit bumi. Jadi, yang dirasakan pada saat terjadinya gempa bumi yang paling menonjol, yang paling dominan, yaitu bumi ini yang kita pijaki kan terasa bergetar. Kemudian yang kedua, tidak dapat diprediksi. Nah, terjadinya gempa bumi itu kita tidak dapat memprediksinya. Bisa saja kita sedang beraktivitas di luar atau di dalam ruangan, terus tiba-tiba tanah yang kita pijakin itu merasa seperti bergetar. Dan yang ketiga, terdapat gempa bumi vulkanik dan tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi akibat peristiwa pergerakan lapisan di bagian kulit bumi ataupun adanya patahan yang diakibatkan oleh pergerakan pada lempengan bumi. Dan gempa bumi vulkanik yaitu gempa yang berkaitan dengan gunung berapi. Gempa ini menyebabkan getaran di permukaan bumi dan akhirnya mengeluarkan magma yang berada di dapur magma. Peristiwa magma keluar ini bisa sampai ke kulit bumi maupun sampai ke permukaan bumi. Untuk karakteristik yang keempat, yaitu dapat menyebabkan tanah longsor, kebakaran, bahkan tsunami. Nah, gempa bumi sendiri ini dapat mengakibatkan hambatan tersebut jika terjadinya secara kuat. Jika gempa bumi itu terjadi secara kuat ataupun terjadi pada tempat-tempat yang dekat dengan laut atau pantai, itu pasti akan menyebabkan tsunami. Tergantung dari kuat atau tidaknya gempa bumi itu yang terjadi. Kemudian, dampak langsung yang diakibatkan oleh gempa bumi seperti kerusakan dan adanya korban jiwa. Nah, ini yang mengkhawatirkan pada saat gempa bumi terjadi, ada bangunan yang fondasinya kurang bagus atau kurang kuat, akhirnya bangunan tersebut bisa runtuh. Dan ada manusia atau sekelompok orang yang ada pada bangunan tersebut dan akhirnya menyebabkan korban jiwa dan kerusakan-kerusakan pada bangunan itu sendiri. Untuk dampak tidak langsungnya seperti sumur mengering, pergeseran lempeng itu bisa dapat menyebabkan kondisi air tanah mempengaruhi. Kondisi air tanah terpengaruhi seperti tanah itu berhenti mengeluarkan air. Oke, next selanjutnya bencana alam yang kedua, yaitu letusan gunung api. Siapa yang mau memberikan pengertian tentang letusan gunung api? Ayo angkat tangan dan sebutkan nama beserta nomor absen. Nanti akan Ibu bilang. Saya Bu. Nama saya Devi Nur Aulia, absen nomor 4. Menurut saya, letusan gunung api yaitu proses keluarnya magma dari ruang magma dalam perut gunung api akibat aktivitas magma dan pergerakan lempeng tektonik. Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Devi Nur Aulia. Devi Nur Aulia. Letusan gunung api merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma yang terdapat di dalam perut bumi
keluarnya magma dari dalam perut bumi. Magma yang keluar dari perut gunung berapi yaitu gunung yang sedang meletus atau vulkanisme. Karakteristik dari letusan gunung berapi yaitu yang pertama, dapat diprediksi. Nah, di sini badan yang dapat memprediksi kegiatan atau aktivitas pada gunung berapi yang ada di Indonesia yaitu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Untuk karakteristik letusan gunung berapi yang kedua yaitu bahaya langsung yang dapat terjadi akibat bencana letusan gunung. Yang pertama, aliran lava, api panas, guguran batu pijar, lontaran batu, dan gas beracun. Bahaya langsung ini terjadi di saat bencana letusan gunung api ini sedang terjadi atau setelah terjadi. Untuk bahaya tidak langsung sendiri seperti lahar dingin dan longsoran gunung api. Bencana alam yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan yang ada di dasar laut, seperti gempa bumi. Tsunami ini memiliki karakteristik. Yang pertama, gelombang tinggi dan besar yang menghantam daerah pantai dan pesisir. Kemudian terjadi akibat gempa bumi di dasar laut. Nah, tsunami ini juga terjadi akibat adanya gempa bumi yang ada di dasar laut. Selanjutnya, tsunami ini juga dapat diprediksi. Dan yang terakhir, tsunami ini memiliki tinggi, panjang, dan panjang gelombang tertentu. Selanjutnya, bencana yang disebabkan oleh alam yaitu banjir. Banjir ini sudah sering terjadi ya di negara kita, bahkan di kota-kota metropolitan pun sangat-sangat sering terjadi. Nah, hal ini disebabkan karena padatnya penduduk di kota tersebut. Kemudian membuat saluran-saluran pengairan itu tersumbat dan banyak penumpukan sampah di situ. Seperti di sungai atau di selokan, itu dibuat tempat pembuangan sampah. Dan itu sudah jelas tidak baik untuk keadaan lingkungan, apalagi pada saat musim hujan. Nah, karakteristik bencana banjir sendiri yaitu yang pertama, dapat berlangsung lambat, cepat, atau tanpa peringatan, seperti banjir bandang. Nah, banjir ini memang tergantung pada kondisi daerah itu sendiri. Itu bisa dapat berlangsung secara lambat atau berlangsung secara cepat. Maksudnya secara lambat itu ya tidak segera surut genangan airnya, karena memang tempat aliran air di daerah tersebut sedang terhambat dan atau masih terhambat. Kalau yang berlangsung secara cepat itu genangan airnya itu surutnya cepat, seperti di daerah Surabaya sendiri, seperti Kecamatan Monokromo. Di situ awalnya hujan baru beberapa menit gitu ya, air yang menggenang itu sudah naik tinggi, airnya itu sudah meluap ke atas permukaan tanah. Tetapi selang beberapa waktu dia langsung surut airnya, genangan airnya sudah langsung surut. Itu karena memang aliran air di sana itu sudah tidak terhambat lagi. Karakteristik yang kedua pada bencana banjir yaitu biasanya terjadi pada musim hujan. Nah, banjir sendiri ini memang sering terjadi pada musim hujan. Karena banyaknya intensitas curah hujan dan sedikitnya tempat penampungan air mengakibatkan air hujan ini meluap. Dampak dari banjir yaitu dapat merusak tergantung pada tinggi air.
luas genangan, lamanya genangan, kecepatan aliran, material yang hanyut, dan tingkat kepekatan atau endapan lumpur. Nah, biasanya banjir ini juga membawa endapan-endapan lumpur dari suatu tempat yang jika banjirnya berlangsung lama itu nanti akan meninggalkan lumpur pada saat surut, seperti lumpur itu. Dan jika memang banjir itu sudah sangat tinggi, banjir ini juga dapat mengakibatkan harta benda masyarakat yang ada di daerah tersebut itu hanyut. Nah, untuk bencana kekeringan memiliki karakteristik yang pertama, dapat terjadi karena faktor meteorologi, hidrologi, prasarana sumber daya air, dan faktor sosial ekonomi. Kekeringan juga dapat mengakibatkan cadangan air berkurang, bahkan sampai tidak ada. Untuk dampak kekeringan tergantung jangka lamanya kekeringan, bisa pendek, menengah, atau panjang. Nah, akibat dari kekeringan ini juga bisa menyebabkan kebakaran hutan jika berlangsung sangat lama atau panjang, dan juga dapat menyebabkan air di sana sudah tidak tersedia lagi di beberapa tempat karena kekeringan tersebut. Karena untuk bencana alam selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor atau yang biasa disebut dengan gerakan tanah yaitu suatu peristiwa geologi yang karena massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan berbagai jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Pada bencana tanah longsor ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring. Yang kedua, terjadinya karena lereng gundul, gempa bumi, dan karena penambangan yang tidak terkendali. Iya, tanah longsor ini sering ya terjadi di tempat-tempat yang memang jarang ditumbuhi tumbuhan di situ. Atau jarangnya tumbuhan di situ itu karena mungkin terjadinya penggundulan atau penebangan liar yang dapat berakibat dapat terjadinya tanah longsor di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya dapat terjadi secara tiba-tiba. Nah, bencana ini juga tidak dapat diprediksi karena kejadiannya ini berlangsung secara tiba-tiba. Tanah longsor ini juga mempunyai dampak, yakni dapat menghancurkan bangunan, jalanan, pipa, dan kabel. Bencana yang disebabkan oleh alam yang ketujuh yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang terdapat banyak pohon, semak, paku-pakuan, dan rumput mengalami perubahan bentuk yang disebabkan pembakaran yang besar-besaran. Kebakaran hutan menyebabkan hutan dilanda api, sehingga menyebabkan hutan lenyap dimakan oleh api. Atau bisa juga disebut sebagai kondisi api yang tidak terkontrol pada daerah hutan. Nah, pada bencana ini juga menimbulkan dampak ya. Yang pertama, hilangnya keragaman hayati. Kemudian terjadi penyakit saluran pernapasan, menghambat transportasi dan jarak pandang kita semakin dekat. Nah, untuk bencana alam yang terakhir yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung itu yaitu angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 60 sampai 90 km per jam. Nah, dan dapat berlangsung sampai mulai 5 sampai 10 menit. Angin puting beliung terjadi akibat perbedaan tekanan yang sangat besar. Gejalanya seperti udara terasa panas, terdapat awan cumulus dan awan cumulonimbus di antara awan cumulus. Ranting pohon daun bergoyang dengan sangat cepat. Dampak yang dibawa oleh angin puting beliung yaitu kerusakan bangunan. Baik,
Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum difahami, bisa dipertanyakan. Ibu akan memberi waktu selama 2 menit untuk anak-anak mencerna materi-materi yang sudah Ibu jelaskan atau Ibu paparkan pagi ini. Baik, Ibu rasa semua sudah paham ya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya yaitu yang pertama, bagaimana mitigasi bencana yang dapat dilakukan pada bencana yang pernah terjadi di daerah kalian masing-masing. Contohnya, di mana Devi Aulia tinggal? Di Gresik. Nah, seperti di Gresik, katakanlah di Gresik itu pernah terjadi suatu bencana apa gitu. Nah, itu dicari apa saja mitigasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, setelah, atau saat sedang terjadi bencana tersebut. Nah, tugas ini jangan lupa dikerjakan dan akan dikumpulkan pada pertemuan di minggu selanjutnya. Dan jangan lupa belajar di rumah. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.